Teori pertukaran sosial adalah teori dalam ilmu sosial yang menyatakan bahwa dalam hubungan sosial terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling memengaruhi. Teori pertukaran sosial melihat pertukaran sebagai perilaku sosial yang dapat mengakibatkan baik hasil ekonomi maupun sosial. Teori ini telah dianalisis secara umum dengan memperbandingkan antara interaksi manusia dengan perdagangan. Tidak seperti pertukaran ekonomi, unsur pertukaran sosial cukup bervariasi dan tidak dapat direduksi menjadi nilai tukar kuantitatif tunggal. Teori pertukaran sosial menurut para ahli, teori pertukaran yang dibangun oleh George C. Homans merupakan reaksi terhadap paradigma fakta sosial yang terutama dikemukakan oleh Durkheim. Homans mengatakan bahwa proses interaksi sosial dapat memunculkan suatu fenomena baru akibat dari interaksi tersebut. Sekalipun ia mengakui proses interaksi, namun ia juga mempersoalkan bagaimana cara menerangkan fenomena yang muncul dari proses interaksi tersebut. Sedangkan menurut Stafford, pertukaran sosial melibatkan hubungan dengan orang lain, kepercayaan lebih fleksibel, dan jarang melibatkan proses tawar-menawar yang eksplisit. Akar pemikiran dibagi menjadi 10. Yang pertama ada prinsip rasionalitas Jeremy Bentham. Yang kedua ada kultus hedonis, kesenangan atau kesakitan. Yang ketiga ada kultus hedonitis. Yang keempat ada intensitas. Yang kelima ada lamanya kesenangan atau penderitaan berlangsung. Yang keenam ada kepastian akan terjadi. Yang ketujuh ada jauh dekat perasaan atau cepat lambat efeknya. Yang kedelapan ada akibat yang ditimbulkan. Yang kesembilan ada kemurnian. Yang kesepuluh ada kejangkauan. 4 konsep pokok pertukaran sosial. Yang pertama ganjaran, kedua biaya, ketiga hasil atau laba, dan keempat tingkat perbandingan. Yang pertama ganjaran yang dinilai positif yang diperoleh seseorang dari suatu hubungan. Nilai dari ganjaran ini berbeda-beda antara seseorang dengan yang lainnya. Ini berlainan antara waktu yang satu dengan waktu yang lainnya. Dan yang kedua biaya. Akibat yang dinilai negatif yang terjadi dalam suatu hubungan, biaya ini bisa berupa waktu, usaha, konflik, kecemasan, dan keruntuhan harga diri dan kondisi lainnya yang kita keluarkan untuk seseorang tersebut. Biaya juga berubah-ubah sesuai dengan waktu dan orang yang terlibat di dalamnya. Dan yang ketiga, hasil atau laba. Jika individu merasa dalam suatu hubungan ia tidak memperoleh keuntungan sama sekali, ia akan mencari hubungan lain yang mendatangkan keuntungan. Contohnya dalam kasus pertemanan, jika teman kalian tidak memberikan benefit apa-apa dengan hubungan pertemanan kalian, misalnya contoh dari hal kecil berupa informasi atau saling berbagi makanan dan saling menghargai, sedangkan kalian memberikan hal itu terhadap teman kalian, hubungan kalian ini dengan teman kalian mudah sekali retak dan digantikan dengan hubungan baru dengan orang lain. Orang lainnya itu yang bisa menghargai kondisi kalian, yang bisa menghargai keadaan kalian, keberadaan kalian di suatu pertemanan tersebut, hubungan pertemanan. Dan yang keempat terakhir, tingkat perbandingan. Ada ukuran standar dalam hubungan interpersonal. Nah, bila di masa lalu individu mengalami hubungan yang memuaskan, tingkat perbandingannya turun. Dan semakin bahagia ia pada hubungan interpersonal sebelumnya, maka makin tinggi tingkat perbandingannya. Jadi, jika kalian mempunyai mantan yang dulunya sangat bahagia dengan hubungan kalian berdua, dan kalian memutuskan untuk berpisah, di kemudian hari kalian akan mencari teman yang perbandingannya jauh lebih di atas mantan kalian tersebut. Menurut pemikiran George Homans pada bukunya yang bertajuk Social Behavior, Its Elementary Forms tahun 1961, pertukaran sosial memiliki 5 proposisi atau usul, yaitu success proposition, stimulus proposition, value proposition, aggression approval proposition, dan rationality proposition. Dalam success proposition
proposition, dalam setiap tindakan semakin sering sesuatu tindakan memperoleh ganjaran, maka ia akan sering melakukan tindakan tersebut. Di dalam stimulus proposition, jika masa lalu seseorang terjadi stimulus yang khusus dan seseorang itu mendapatkan ganjaran, maka ia akan lebih mudah melakukan hal yang sama pada masa sekarang. Di dalam value proposition, semakin tinggi nilai dari suatu tindakan bagi seseorang, maka makin senang seseorang tersebut melakukan tindakan tersebut. Di dalam aggression approval proposition, jika seseorang melakukan tindakan tetapi tindakan mendapat ganjaran atau hukuman yang tidak diinginkannya, seseorang tersebut akan menjadi agresif, marah, dan hasil tersebut akan lebih bernilai hasilnya bagi seseorang itu. Dan yang terakhir, di dalam rationality proposition, ada berbagai macam tindakan alternatif. Seseorang akan memilih alternatif yang dianggap mempunyai nilai sebagai hasil yang dilakukan. Struktur pertukaran sosial ada 3, yaitu pertukaran langsung, pertukaran tergeneralisasi, dan pertukaran produktif. Dalam pertukaran langsung atau direct exchange, timbal balik dibatasi pada kedua faktor yang terlibat. Pertukaran tergeneralisasi melibatkan timbal balik yang bersifat tidak langsung. Yang ketiga, pertukaran produktif. Kedua faktor harus saling berkontribusi agar keduanya memperoleh keuntungan. Selanjutnya ada matriks pertukaran sosial. Yang pertama, matriks terkondisi atau given matrix, yaitu suatu matriks yang mempresentasikan pilihan-pilihan perilaku dan hasil akhir yang ditentukan oleh kombinasi faktor eksternal atau lingkungan dan faktor internal atau keahlian yang dimiliki individu. Yang kedua, matriks efektif merupakan matriks yang mempresentasikan perluasan dari perilaku alternatif atau hasil akhir yang akan menentukan pilihan perilaku dalam pertukaran sosial. Yang ketiga, ada matriks disposisional. Matriks ini mempresentasikan bagaimana dua orang berpendapat bahwa mereka harus saling bertukar penghargaan atau pemikiran.